Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Pagi hari ini kembali kita ada di rumah Tuhan. Kita akan datang beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya semua oleh karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semuanya untuk kita sama-sama datang dengan kesungguhan hati, membawa hati kita, membawa hidup kita kepada Tuhan pagi hari ini, dan kita mau nama Tuhan saja yang ditinggikan pada saat ini. Sebelum kita mau ibadah, kita akan datang berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Allah yang begitu baik, yang sangat mengasihi kami. Dan kami pagi hari ini datang kepada-Mu Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami Tuhan, segenap keberadaan kami, untuk kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Kau mengurapi kami setiap hamba-Mu yang melayani-Mu pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan pengurapan daripada Tuhan ada atas kami semuanya, dan kami boleh melayani Tuhan dengan kesungguhan, dan nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Semua pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, baik melalui perkataan, perbuatan, pikiran kami Tuhan, yang tidak berkenan kepada-Mu Bapa, ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, dan kami boleh menikmati segala berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena kita percaya dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan ada mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur kepada-Mu.
hidup kami, atas keluarga kami, atas anak-anak kami, atas pekerjaan kami. Engkau yang berdaulat Tuhan. Kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau yang selalu menolong kami, Engkau yang selalu mengerti akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bersorak-sorak kami dalam nama Tuhan Yesus. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan. Amin, saudaraku ya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, dan Dia yang sanggup menolong kita. Kita mau katakan pagi hari ini dengan satu pujian, Kau gunung batuku, Kau kota Betel. Haleluya.
saudaraku ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Dan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita juga disebut orang-orang yang dibenarkan oleh karena Tuhan sudah mati bagi kita, saudaraku ya. Ada hamba Tuhan mengatakan seperti ini, saudaraku ya. Kalau beberapa hari ini kita sedang ramai, saudaraku ya, mendengar tentang karmanya BTP seperti itu, saudaraku ya. Dan di satu sisi kita bangga, saudaraku ya, bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang mendengarkan, saudaraku ya. Ada seorang yang mengatakan gini, saya tidak takut sama orang Kristen katanya, tapi saya takut sama doanya orang Kristen, saudaraku ya. Jadi kita berbangga hati, saudaraku ya, karena kita memiliki satu keyakinan yang sangat kokoh kepada Tuhan kita. Dan setiap orang yang percaya ketika dengan punya keyakinan dengan iman yang kuat kepada Tuhan, maka apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia yakini, itu akan terjadi dalam kehidupannya, saudaraku ya. Jangan kita ucapkan apa yang kita hadapi, katanya saudaraku ya, tapi kita ucapkan apa yang kita yakini. Amin, saudaraku. Kalau yang kita hadapi, wah gelap gulita, saudaraku ya, kayaknya pekerjaan yang kita hadapi ataupun yang kita hadapi kayaknya suram, saudaraku ya. Tapi kita jangan ucapkan itu, tapi kita ucapkan yang kita yakini, bahwa Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjanjikan akan menjadi penolong dalam hidup kita, dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan kita yang pertama. Kita nyanyikan pujian ini, Kau gunung batuku dan kau keselamatanku. Menjalani hidup kita dengan tiada ragu, tiada takut, saudaraku ya. Beberapa waktu yang lalu kami ini kemarin pergi ke Pangandaran tuh mendadak, saudaraku ya. Kemarin tuh Abah udah bilang kayaknya kita nggak bisa kemana-mana. Ya udah, kita juga menjalani aja nggak kemana-mana, saudaraku ya. Tapi hari Senin malam tuh Abah datang ke rumah. Bu, jadinya kita pergi kemana, Bang? Ke Pangandaran. Wah, ini udah pasti nggak akan bisa lolos, kayak gini. Ya pokoknya mengalir aja, kata Abah. Kalau misalnya kita disuruh balik ya balik, katanya. Kalau misalnya kita bisa lolos, ya berarti lolos begitu, saudaraku ya. Dan kita pergi tuh mengalir, pergi jam 1 subuh, mengalir aja lewat tengah malam seperti itu. Dan banyak hal yang kita lalui, tapi kita bersyukur kalau misalnya kita boleh mengalami itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Bahkan saya sempat heran sama Pak Adam, saudaraku ya. Dia sepertinya orangnya acuh tak acuh, tapi dia punya pemikiran tuh bagus, saudaraku ya. Jadi waktu pulang dari Cisewu itu pasalnya itu nabrak ini, saudaraku, nabrak sih kucing, saudaraku ya. Nggak bisa terhindari lagi, saudaraku ya, ketabraknya seperti itu. Dan kita jalan tuh tengah malam sampai jam 10, di sekitar itu jam 10 malam. Dan akhirnya kita tuh ke bawah, saudaraku, sampai jauh sekali ke tujuan awal. Saya sendiri tidur, saudaraku ya, nggak tahu saya. Tapi pas turun tuh wah disuruh putar balik hampir 20 menit. Jauh sekali ke bawah ke sana gitu ya. Terus Abah bilang begini, itu kompensasi Bu, dalam hidup itu harus ada kompensasi. Oh, maksudnya apa, Bang? Ya kan maksudnya katanya habis nabrak, ya ini kompensasinya, katanya kita ke bawah
Jadi dia, dan kata lain dia bilang ada tabur tuai, saudara ya. Apa yang kita lakukan selalu ada yang dia, ada yang harus kita dapat, saudara ya. Jadi walaupun kita berbuat baik, berbuat apapun, kesalahan apapun, harus ada yang kembali ke kita, saudara ya. Saya pikir apa ini sepertinya orangnya biasa-biasa saja, tapi pemikirannya dalam, saudara ya. Dan saya diteguhkan di situ bahwa benar, ketika kita melakukan sesuatunya dengan tulus, dengan ikhlas, akan kembali lagi walaupun tidak saat itu. Beberapa waktu kemudian, mungkin bukan kepada kita, mungkin kepada anak kita, kepada keluarga kita yang lain. Tapi ketika kita dengan tulus melakukannya, dengan segala kebaikan yang kita lakukan, itu akan kembali kepada kita dengan berlipat kali ganda. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, tapi karena firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan itu hanya memberi kekuatan dalam hidup kita. Kekuatan hidupku ku dapat di dalam
selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib Tuhan. Mungkin sekeliling kami mengecewakan Tuhan, mungkin apa yang kami lihat begitu jauh dari harapan Tuhan. Tapi kami bersyukur karena Kau mengajarkan kepada kami itu. Kami percaya bukan karena kami melihat Tuhan, tapi karena kami memandang kepada Tuhan, memandang Allah yang sanggup menolong kami, memandang Allah yang sanggup untuk membuat jalan keluar dalam setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau memberikan hikmat, menyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Dan pengurapan daripada Tuhan ada atas hamba-Mu. Dan kami semua jemaat Tuhan yang mendengar memberikan hati yang lembut, telinga yang mendengar Tuhan. Dan kami boleh diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah daripada firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kembali kita boleh beribadah pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tetap akan belajar tentang kunci berkat. Ya, dan kalau minggu lalu kita sudah melihat kunci berkat itu melalui ibadah, kemudian bekerja. Dan hari ini kembali kita akan melihat kunci berkat yang lain, bagaimana kita bisa diberkati Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Saya yakin dan percaya semua orang pasti rindu untuk diberkati Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan? Haleluya. Dan satu ayat yang kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-25. Imamat 25 ayatnya yang ke-21. Imamat pasal 25 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian, maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara dikasihi Tuhan, firman Allah pagi hari ini, ayat mas kita berkata, maka aku akan memerintahkan
berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang silam atau sekitar tahun 80-an, bahkan sampai sekarang, ya, ada satu ajaran yang muncul di dalam kekristenan, ada satu teologi yang muncul yang di kalangan teolog dikatakan teologi kemakmuran, ya, di mana orang yang menganut teologi kemakmuran ada satu paradigma atau pola pikir yang salah bagaimana datangnya berkat Tuhan dalam hidup umat Allah. Ada satu pola pemikiran yang salah, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau boleh kita katakan bahwa cara berpikir mereka bahwa berkat itu otomatis menjadi bahagian setiap orang percaya. Setiap umat Tuhan secara otomatis diberkati oleh Tuhan. Dan seandainya orang percaya itu tidak menikmati berkat Tuhan, maka ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah dalam kehidupan mereka. Ya. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan saudara, menurut pemikiran mereka, iblis telah berhasil mencuri berkat tersebut. Kenapa iblis mencuri? Itu menurut orang-orang yang memegang paham teologi kemakmuran. Karena umat Allah itu telah berdosa. Dengan kata lain, iblis memperoleh kesempatan untuk mencuri berkat Tuhan melalui dosa yang telah dibuat si umat Allah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi apakah itu benar? Kita tidak bisa menyangkal bahwa iblis mampu mencuri berkat Tuhan dalam hidup kita bila kita hidup di dalam dosa. Yohanes 10 ayat 10, coba ditayangkan Yohanes 10 ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Yohanes 10 ayat 10 meneguhkan hal tersebut. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi saudara, pola pikir tentang berkat yang otomatis itu menyebabkan banyak umat Allah tidak melihat kebenaran mendasar tentang berkat Tuhan. Orang yang menganut paham ini tidak melihat sesuatu yang mendasar. Bagaimana sebenarnya berkat Tuhan itu? Pemikiran mereka pokoknya menjadi orang Kristen harus diberkati. Saudara, pada dasarnya berkat Tuhan itu tidak otomatis diberikan Tuhan kepada setiap kita. Berkat Tuhan itu tidak turun secara begitu saja. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita mengaku sebagai Tuhan, Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka berkat itu tidak otomatis diberikan. Karena berkat Tuhan adalah sesuatu yang akan datang kepada kita bila berkat itu diperintahkan oleh Tuhan untuk datang kepada kita. Tadi kita sudah baca ayat mas kita. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu. Kalau Allah tidak memerintahkan berkat itu datang atau turun, maka ia tetap ada di tempatnya. Berkat yang tidak diperintahkan Tuhan turun tidak akan sampai kepada kita. Bilangan 28 ayat 8 berkata, coba kita lihat Bilangan pasal 28.
ayat 8. Bilangan pasal 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, ya. Oh, salah ya. Ulangan. Sorry. Saya salah tulis. Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita lihat kalimat yang pertama berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Berkat itu diperintah oleh Tuhan untuk datang. Kalau ayat mas kita berkata, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu. Di Ulangan 28 dikatakan, Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Jadi berkat itu tidak otomatis, saudara yang dikasih Tuhan. Berkat itu tidak datang begitu saja dalam kehidupan kita. Kalau berkat secara umum, ya semua manusia menerima berkat secara umum. Berkat secara umum itu hujan, panas, ya. Itu antara lain berkat secara umum. Tapi berkat secara khusus tidak akan datang secara otomatis. Mazmur 133 ayat 3. Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Dikatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, berkat itu tidak datang dengan sendirinya. Tetapi berkat itu datang ketika Tuhan memerintahkan berkat itu datang kepada kita. Saudara, kita lihat ada begitu banyak ayat yang tidak ada kata memerintahkannya. Tetapi indikasinya bahwa berkat Tuhan adalah sesuatu yang akan datang bila diperintah Tuhan. Kita lihat lagi ayatnya, saudara. Amsal pasal 10 ayat 6. Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Saudara lihat, berkat ada di atas kepala orang benar. Satu ayat lagi, saudara, untuk meneguhkan kita bahwa berkat itu diperintahkan. Ya. Hagai pasal 2. Hagai, saudara, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-19. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Ya, ayat 19 dulu. Kita mundur satu. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24, bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Allah. Perhatikanlah terus. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Ya, saudara perhatikan bahwa berkat itu turun ke atas setiap orang percaya. Itu adalah hak prerogatif daripada Allah.
Ketika Allah memerintahkan, ketika Allah menginginkan supaya kita diberkati, maka hal itu terjadi. Jadi bukan secara otomatis ketika kita mencari orang Kristen dikatakan bahwa kalau menjadi orang Kristen harus diberkati. Kalau tidak diberkati berarti dia masih berdosa. Itu paham yang salah. Ya. Paham yang salah. Tuhan katakan, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Pengertiannya sama dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Berkat Tuhan diperintahkan untuk datang. Di dalam Kejadian 49 ayat 25, sengaja banyak ayat saudara supaya saudara mengerti bagaimana kita menikmati berkat Tuhan. Kejadian pasal 49 ayatnya yang ke 25. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah darah dan kandungan, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Saudara bisa baca terus. Saudara, dan yang paling penting saudara perhatikan ayat yang sudah beberapa kali saya ingatkan. Ulangan 28 ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Terus ayat 3, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, dan seterusnya saudara. Tapi kuncinya, berkat itu akan datang jika kita mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Jika kita mendengarkan dan melakukan. Coba saudara lihat ayat satunya, ayat pasal 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu, dan seterusnya saudara bisa baca. Apa yang Tuhan perintahkan? Apa yang suara Tuhan datang kepada kita melalui kebenaran firman Allah? Beribadah dengan sungguh-sungguh. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Melakukan dengan setia apa yang Tuhan ajarkan. Dengarkan firman Allah. Kemudian lakukan. Dan melakukannya bukan hari ini saja, besok saja, tetapi dikatakan lakukan dengan setia. Beribadah dengan setia. Maka berkat itu akan datang kepadamu. Amin. Saudara, adalah sangat penting bagi kita memahami kebenaran mendasar tentang berkat. Bagaimana Tuhan memberikan, atau bagaimana berkat itu diberikan oleh Tuhan. Dan ketika kita mengerti bagaimana sebenarnya berkat itu datang kepada kita, ya, itu akan menentukan apakah kita dapat memasuki dimensi kehidupan yang diberkati atau tidak. Kita harus pahami, kita harus mengerti bagaimana sebenarnya berkat itu menurut pandangan rohani yang benar. Bagaimana sebenarnya hidup yang diberkati itu? Bagaimana sebenarnya kunci diberkati? Ada dua cara yang menyebabkan berkat itu diperintahkan turun. Ada dua hal. Yang pertama, karena doa seorang pemimpin atau doa seorang orang tua untuk anak-anaknya, doa atasan untuk bawahannya,
doa gembala jemaat untuk jemaat-jemaatnya, bapa rohani dan lain sebagainya, yang mendoakan seseorang supaya diberkati. Satu contoh saja kita lihat, bagaimana doa seorang orang tua yang menginginkan supaya anaknya diberkati. Dalam Kejadian pasal 17, di sana Abraham memohonkan, ayat 18 sampai 20, Abraham memohonkan supaya Ismail itu juga diberkati. Coba saudara lihat 17. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Terus, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, doa Abraham supaya Ismail hidup, supaya Ismail juga diberkati. Allah berkata, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Saudara, kalau saudara melihat bagaimana melimpahnya minyak di tanah Arab, ini adalah konsekuensi dari doa Abraham buat Ismail. Tuhan hanya memberkati secara jasmani. Ya? Kita keluar sedikit. Saudara lihat, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan kuberkati. Ismail diberkati Tuhan juga. Tapi berkat yang turun karena Ismail berbeda dengan berkat yang diberikan kepada Ishak. Karena kita percaya Ishak adalah anak perjanjian. Yang saya ingin tunjukkan bahwa doa seorang ayah supaya anaknya diberkati. Itulah sebabnya saudara, jangan lupa selalu mendoakan anak-anakmu supaya mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Jangan lupa selalu mendoakan. Ya. Kalau engkau seorang atasan, jangan lupa doakan bawahanmu, orang-orang yang ada yang membantu pekerjaanmu. Engkau seorang bapak rohani, doakan anak-anak rohanimu. Ya, ada kebiasaan kalau di Sulawesi Utara, di Maluku, di Papua, saya tidak tahu kalau di Tanah Batak, ada yang disebut bapak sarani. Doakan anak-anak rohani. Kenapa? Karena Allah mendengarkan doa juga seorang pemimpin, seorang orang tua. Gembala jemaat pasti selalu mendoakan supaya umat-umatnya, supaya jemaatnya diberkati, pekerjaan diberkati dengan kesehatan dan lain-lain. Yang kedua yang menyebabkan berkat diperintahkan Tuhan turun, karena melakukan kunci berkat. Disebut kunci berkat. Kunci berkat itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan bila dilakukan tadi, Keluaran 28 ayat 8 berkata, kalau kau mendengarkan baik-baik dan melakukan dengan setia apa yang diperintahkan Tuhan pada hari ini, maka Tuhan pasti memberkati engkau. Kuncinya ketika kita mendengarkan firman Allah, ketika kita tahu firman Allah dan kita melakukan firman Allah, tentunya Tuhan akan membuka pintu surga dan memerintahkan berkat itu turun ke atas kehidupan kita. Saudara mari berkati, lakukan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik dan lakukan firman Allah. Firman Allah tidak pernah membawa kita ke dalam jurang kemiskinan. Firman Allah tidak pernah membuat kita jatuh di dalam hal-hal yang tidak baik. Kalau ada orang tidak diberkati Tuhan setelah dia mendengarkan firman Allah, bukan kesalahan pada firman Allah. Kesalahan itu pada orang tersebut tidak mau menjadi pelaku firman.
Banyak orang cuma mau mendengarkan firman, tetapi untuk selanjutnya tidak ada aksi, tidak ada action, tidak melakukan. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Amin. Berkat itu turun ketika Tuhan memerintahkan. Tuhan memerintahkan ketika kita sudah menjadi pelaku firman. Kita lihat beberapa contoh ayat firman Tuhan yang merupakan kunci hidup berkelimpahan. Kunci diberkati Tuhan. Yang pertama, saudara, kunci berkat berkelimpahan adalah persembahan persepuluhan. Coba kita lihat Maleakhi pasal 3. Dari sekian banyak ayat berbicara tentang persepuluhan, kita lihat satu ayat yang paling sudah dihafal sekali. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan saudara perhatikan kalimat berikutnya, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara mau hidup berkelimpahan, kunci yang pertama persembahan persepuluhan. Yang kedua, nanti saya akan bahas secara khusus poin yang pertama. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalimat pertama berkata, diberkatilah. Tuhan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kunci yang berikutnya adalah mengandalkan Tuhan. Saudara mau mengandalkan Tuhan? Kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Tanpa Tuhan, tanpa kita mengandalkan Tuhan, kita tidak berarti apa-apa. Ya. Saudara mau bekerja keras, saudara mau bekerja dari matahari terbit sampai matahari terbit kembali. Kalau Tuhan tidak berkenan, kalau engkau tidak berharap dan bersandar kepada Tuhan, kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, engkau bisa sekolah setinggi-tingginya, engkau bisa terpintar di sekolah, engkau bisa rajin dalam pekerjaan, tapi kalau Tuhan engkau abaikan, engkau tidak mengandalkan Tuhan, engkau tidak berharap kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan memberkati engkau. So, dia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada dua hal di sini. Mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Pasti Tuhan berkati. Amin. Satu ayat lagi. Amsal 28 ayat 20. Amsal pasal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara mau cepat kaya? Saudara lihat, suka miskin rame. Karena orang mau cepat kaya. Ya? Ada orang yang sudah berkomitmen tidak akan korupsi. Tanda tangan fakta integritas, tidak akan melakukan korupsi. Ya. Belum kering itu tinta, belum kering itu stempel. Novel Baswedan sudah datang, obrak-abrik uang kerja dan lain sebagainya. Besoknya konferensi pers dinyatakan menjadi tersangka. Dicek rekening, jalan-jalan sampai ke Amerika, dilihat arlojinya luar biasa. Belinya dari mana? Pakai uang apa? Ingin cepat kaya, saudara. Ya. Tetapi orang yang dapat dipercaya, yang memegang kepercayaan yang Tuhan berikan, firman Allah berkata apa? Mendapat banyak berkat.
saudara menjadi kaya karena berkat yang tidak sebenarnya saudara dapat, atau saudara menantikan saja apa yang Tuhan akan buat. Lakukan apa yang Tuhan percaya kepada saudara. Kerjakan saja kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Maka sesuai dengan janji firman Allah, ketika dapat dipercaya Tuhan, maka itu menjadi kunci hidup berkelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab ada begitu banyak kunci berkat. Ya. Di dalam firman Allah, dalam Alkitab banyak kunci-kunci berkat. Yang saya sebutkan itu hanya sebagian kecil. Tetapi banyak orang tidak suka dengan membaca, belajar kebenaran firman Allah. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kehidupan yang berkelimpahan. Tetapi di sisi lain, banyak orang tidak mau mencari dan melakukan firman Tuhan. Banyak orang mau diberkati, tapi tidak mau menjadi pelaku firman. Saya katakan tadi kuncinya, diberkati Tuhan karena menjadi pelaku firman. Amin. Ada orang merasa kering, merasa tidak berhasil karena tidak melakukan firman. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Ya, kalau kita mengalami kekeringan dalam tanda kutip, kekeringan tidak ada berkat, hidup kita begitu-begitu saja, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu melakukan bagiannya kalau kita sudah melakukan bagian kita. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, akan memerintahkan berkat-Nya kalau kita sudah menjadi pelaku firman, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ingat saudara, kunci hidup diberkati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Menjadi pelaku firman. Apa itu pelaku firman? Salah satunya kita sudah dengar minggu lalu. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Melakukan ibadah dengan hati yang tulus. Melakukan ibadah dengan tulus ikhlas. Setelah itu kita melakukan hal-hal yang lain lagi yang Tuhan perintahkan. Kita berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita melakukan kepercayaan yang Tuhan berikan. Kita harus dapat dipercaya Tuhan. Kita melakukan firman Allah, mengembalikan persepuluhan. Saudara, ini kunci-kunci berkat. Banyak orang menganggap remeh hal-hal ini. Tapi kalau saudara mau hidup diberkati, mari lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara mau hidup diberkati Tuhan, jangan hanya mau diberkati tapi tidak mau menjadi pelaku firman. Jangan pernah bermimpi saudara, pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, usahamu diberkati, kalau engkau tidak berharap dan bersandar kepada Tuhan. Orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan, dia pasti melakukan firman Allah. Amin. Karena dia berharap dia akan diberkati Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Kalau dia mengandalkan Tuhan, berarti apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Coba saudara kalau mengandalkan seorang jenderal untuk melakukan sesuatu. Jenderal berkata, kau harus lakukan ini, harus lakukan ini supaya dapat ini. Saudara lakukan nggak? Pasti kita lakukan. Karena kita mau dapat. Ada goal yang kita kejar. Demikian juga firman Allah. Lakukan, maka aku akan memerintahkan berkat itu datang ke atas kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari biarlah kita semua selalu merindukan Tuhan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat atas kehidupan kita. Tetapi ada catatan, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Hidup yang diberkati, berkat itu tidak datang secara otomatis. Ya, saudara ingat baik-baik,
Berkat itu tidak datang secara otomatis. Tadi kita sudah baca beberapa ayat. Aku akan memerintahkan berkat. Memerintahkan berkat. Tuhan perintahkan berkat itu datang. Tetapi Tuhan akan lakukan itu kalau kita sudah menjadi pelaku-pelaku. Amin. Bukan ketika kita dibaptis, kita menerima, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti diberkati Tuhan. Tidak. Ada langkah berikutnya, menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara menjadi pelaku firman. Kalau saudara mau menjadi pelaku firman, saya yakin dan percaya Tuhan pasti mau memerintahkan berkat itu datang ke atas kita semua. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Jangan pernah berpikir ketika kita sudah menjadi pelaku firman, Tuhan tidak akan memberkati kita. Tuhan pasti lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Justru kita yang sering kali lupa, banyak kali lupa untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita sering kali berdoa dan berdoa terus, Tuhan berkati. Berkati usaha saya, berkati pekerjaan saya, berkati rumah tangga saya, berkati. Tapi kita tidak melakukan kebenaran firman Allah. Kita tidak berharap, kita tidak percaya. Jelas sekali Ulangan 28 ayat 1 berkata, kalau engkau mendengarkan perintah Tuhan pada hari ini, kalau engkau mendengarkan dengan baik dan melakukan dengan setia. Jadi dua hal yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Dengan baik-baik firman Allah dan lakukan dengan setia, maka Tuhan pasti memerintahkan berkat itu ke atas kamu. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita semua. Dia memperhatikan dari tempat yang maha tinggi. Dia tahu sampai kedalaman hati. Dia tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Dia tahu apa yang menjadi kerinduanmu. Mungkin usahamu tidak berkembang. Mungkin pekerjaanmu lagi tidak stabil. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita periksa diri kita. Apakah saya sudah menjadi pelaku-pelaku firman? Kalau engkau melihat usahamu mungkin kenapa tidak maju-maju? Kenapa berkat yang ada pada saya begitu cepat hilang, begitu cepat habis? Mari kita periksa diri kita. Apakah kita sudah menjadi pelaku firman? Apakah kita sudah mendengarkan dengan baik dan melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan? Kalau belum, sudah. Belum terlambat untuk kita mengaku di hadapan Tuhan. Tidak ada kata terlambat sebelum waktu kita di dunia ini habis. Selalu ada kesempatan untuk kembali melakukan kebenaran firman Allah. Tangan Tuhan terbuka. Dia sedang menunggu kita kembali menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya, haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara.
tahu Tuhan kami berserah kepadamu. Kami selalu berseru kepadamu Tuhan, karena Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kau berdaulat penuhnya kepada kehidupan kami semua jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang berseru kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kembali Engkau ingatkan, kembali Engkau bukakan Tuhan kebenaran firman-Mu, di mana kami mau belajar terus Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang selama ini Tuhan mungkin kami lalai Tuhan. Kami jauh daripadamu, kami selalu mengelak, menghindar Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Kau mau melawat kami semua Tuhan lewat firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, berkat itu tidak akan datang begitu saja Tuhan, tanpa seizin dari Engkau Bapa. Tanpa hikmat yang Kau berikan Tuhan, kami tidak bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, hidup kami ada dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang begitu indah Tuhan pagi siang hari ini Tuhan. Kami semua diberkati dengan begitu luar biasa Bapa, lewat berkat, kunci berkat firman yang kami terima Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak Gembala kami dalam pelayanannya, kesehatannya, apapun yang dia perlukan, apapun yang dia butuhkan Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pintu berkat-Mu tidak akan pernah tertutup Tuhan. Pintu berkat-Mu akan tercurah selalu bagi Bapak Gembala kami. Kau urapi dia semakin heran Tuhan dalam pelayanan Bapa. Biar kiranya Tuhan, berkat-berkat firman Tuhan yang kami boleh dengar lewat di dalam bangun Tuhan, itu semua daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak Gembala kami beserta keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima berkat yang begitu besar pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami juga akan memberkati pekerjaan-Mu Tuhan, dengan apa yang kami punya, dengan apa yang kami miliki, dengan hati yang tulus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melakukannya dengan penuh kasih Tuhan, penuh segala apa yang kami dapatkan Tuhan Yesus, kami serahkan kembali kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dan kami siap untuk memberkati pekerjaan-Mu dengan membawakan korban persembahan kami Tuhan kepada-Mu. Biarlah kiranya ini bukan menjadi suatu kesombongan bagi kami Tuhan, tapi suatu kebanggaan bagi kami. Kami memberkati pekerjaan-Mu untuk yang lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas semuanya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku ya, ternyata Tuhan sangat rindu sebenarnya memberkati kita umat-umatnya saudaraku ya. Kuncinya hanya satu, kita taat melakukan segala perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satunya mungkin sudah dibagikan tadi, yang saya paling ingat itu perintah Tuhan itu, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu salah satu perintah Tuhan juga saudaraku ya. Puji Tuhan, kita akan menerima persembahan, dan kita belajar untuk memberikan persembahan itu bukan supaya diberkati saudaraku ya, tapi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian, sungguhlah hidupku telah ditebus. Suka-suka.
selama minggu ini. Belum ada, nanti aja mungkin kita akan bagikan lewat WhatsApp group kita. Mungkin nanti akan dibagikan oleh Bapak Gembala. Ada pemain lain? Puji Tuhan, tidak ada pemain lain. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Segala puji syukur hormat kami kembalikan kepadamu Bapa di surga, karena kebaikan dan kemurahan-Mu kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini, dan kami percaya penyertaan Tuhan terus menjadi bahagian kami. Berkati semua yang sudah mengambil bahagian pada pelayanan pagi hari ini Tuhan, baik yang pujian, bermain musik, bahkan anak-anak muda yang memegang multimedia, kolektan. Tuhan berkati semuanya. Bahkan jemaat Tuhan yang sudah hadir, biarlah Tuhan tetap terus memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan terus bekerja terhadap bangsa ini. Tuhan terus memulihkan bangsa ini. Tuhan memberkati para pemimpin kami, baik yang di tingkat pusat sampai yang terendah. Tuhan berkati mereka dan jangan mereka melakukan semua tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam takut dan getar kepada Tuhan. Berkati Jawa Barat, berkati Kota Bandung, berkati Cempaka Aru dan sekitarnya. Bahkan berkati setiap tempat di mana umat-umat berada, di perumahan mana mereka tinggal Tuhan. Jadikan mereka orang-orang yang berdampak, yang membawa dampak positif, yang membawa sukacita, yang membawa damai sejahtera, dan di dalamnya semua nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Mereka besok hari akan kembali bekerja, kembali kepada pekerjaan mereka, kembali menjalankan usaha mereka, kembali kepada aktivitas mereka. Tuhan, dimanapun mereka pergi dan berada, sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan mereka, usaha mereka, pendidikan mereka, apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, baik ketika mereka berjalan kaki, baik ketika mereka berkendaraan, tadahkan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga segala bentuk niatan jahat manusia, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga yang akan mengganggu pekerjaan, mengganggu usaha, mengganggu pendidikan, mengganggu rumah tangga umat-umat-Mu, hamba berdoa di dalam nama Yesus, dilakukan semuanya. Dan sepanjang minggu ini, dari anak kecil sampai orang dewasa, diberkati dan dilawan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih bahkan semua yang sudah menyaksikan tayangan ini Tuhan, dimanapun mereka berada, orang-orang yang menyaksikan, yang mengikuti
ibadah ini secara online. Tuhan berkati mereka juga, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pendidikan mereka. Dan melalui semuanya itu, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak di surga, terima kasih. Dan sebentar umat mau kembali ke tempat mereka masing-masing, bahkan dimanapun mereka pergi setelahnya beribadah, Tuhan tetap menyertai dan menolong dari segala hal-hal yang tidak berkenan Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Keluarga Adam yang belum bersama-sama dengan kami Tuhan, yang mungkin masih dalam perjalanan kembali ke Cempaka Arum, Tuhan menyertai tibakan dengan segala selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur mengakhiri ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah ke tempatmu masing-masing dengan membawa berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kekuatan penghentaran dan penyertaan Allah Roh Kudus terus menjadi bahagian kita semua yang ada pada saat ini, dari sekarang besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Tuhan Yesus memberkati pemberi pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Dan berjalanlah terus dalam perjanjian berkat Allah, sebab Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Rahmat